Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shola Fatiah dengan NIM 2102060, Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan e-book yang telah saya ambil dari Google yang berjudul The Environment Business, Phil Kelly and Andrew Ashwin, mata kuliah lingkungan bisnis. Di sini saya mengambil bagian bab 3, dan pada bab 3 terdapat 3 subbab. Pada subbab pertama membahas mengenai the concept of the firm atau konsep perusahaan. Berikut mind map konsep perusahaan. Berikut pengantar dari subbab konsep perusahaan. Pada bab ini, salah satu keputusan pertama yang harus dipertimbangkan oleh setiap individu atau bisnis adalah jenis organisasi bisnis, apa yang telah didirikan. Bab ini juga akan melihat jenis utama organisasi bisnis dan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang terlibat. Type of firms atau jenis perusahaan terdiri dari yang pertama adalah pedagang tunggal. Pedagang tunggal adalah bentuk organisasi bisnis paling sederhana dan paling umum yang ada di dunia saat ini. Di negara-negara kurang berkembang, individu mungkin berbisnis menjual kerang, pernak-pernik, dan souvenir. Artinya, jika tindakan hukum yang diambil terhadap bisnis tersebut akan bertanggung jawab untuk menjawab tindakan tersebut. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pedagang tunggal adalah adanya kelemahan pemahaman bisnis yang mendasar. Yang kedua adalah kemitraan. Kemitraan adalah organisasi bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Misalnya, 5 orang memasuki kemitraan tetapi satu memasukkan 50% dari modal bisnis. Maka perjanjian tersebut mungkin menyatakan bahwa individu berhak atas 50% dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis. 3. Kemitraan tanggung jawab terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan undang-undang perusahaan di Inggris telah mengizinkan pendirian kemitraan tanggung jawab terbatas atau LLP. Alasan utama untuk mendirikan LLP adalah bahwa mitra dapat membatasi kewajiban pada hutang bisnis. Dalam LLP bisnis bertanggung jawab atas hutang bisnis daripada mitra individu. Yang keempat, perusahaan terbatas swasta. Status perusahaan terbatas swasta adalah bentuk organisasi bisnis yang penting dan populer karena memberikan manfaat tanggung jawab terbatas pada pemiliknya. Dan ini berarti bahwa bisnis adalah entitas yang dapat menuntut atau dituntut daripada individu manapun yang mungkin memiliki bisnis tersebut. Dan ini merupakan keuntungan bagi pemilik perusahaan, tetapi tidak bagi perusahaan yang mungkin menghadapinya. Oleh karena itu, inilah sebabnya mengapa beberapa perseroan terbatas yang lebih kecil memiliki masalah yang lebih besar dalam mengakses perjanjian kredit dan pasokan dibandingkan dengan perseroan terbatas. Terdapat 3 jenis perusahaan terbatas swasta. Yang pertama, perusahaan swasta dibatasi oleh saham. Yang kedua, perusahaan swasta dibatasi oleh jaminan. Dan yang ketiga, perusahaan swasta tak terbatas. Yang kelima, perusahaan terbatas publik atau PLC. Status perusahaan terbatas publik cenderung diasosiasikan dengan organisasi bisnis yang lebih besar, walaupun tidak eksklusif. Manfaat utama mendirikan PLC adalah akses permodalan jauh lebih luas daripada bentuk organisasi bisnis lainnya karena PLC dapat menerbitkan saham kepada publik. Dan saham-saham ini diperjualbelikan secara bebas melalui bursa efek. Yang keenam, kooperasi. Sejumlah prinsip utama mendasari setiap gerakan kooperasi adalah yang pertama, kesetaraan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi anggota organisasi tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, dan juga lain-lain. Yang kedua, koperasi adalah organisasi sukarela, dan juga lain-lain. Kemudian, joint ventures.
atau usaha bersama ataupun patungan. Usaha patungan mengacu pada hubungan formal yang dibuat antara bisnis untuk melaksanakan beberapa kegiatan ekonomi atau perusahaan bisnis. Beberapa alasan mengapa bisnis ingin membentuk usaha patungan yaitu: yang pertama, skala ekonomi yang menanggung resiko. Yang kedua, sinergi. Yang ketiga, skala ekonomi keuangan. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, pasar. Yang keenam, para pihak yang melihat usaha patungan sebagai cara untuk memposisikan diri mereka secara strategis di pasar yang berkembang atau untuk melindungi maupun mengembangkan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, untuk mengamankan rantai pasokan. Selanjutnya, multinational corporation atau perusahaan multinasional. MNC mewakili bisnis yang beroperasi pada skala yang lebih besar di mana kantor pusat berada di satu negara, tetapi di mana perusahaan beroperasi di sejumlah negara lain. MNC juga menawarkan peluang yang diperluas ke negara-negara di mana mereka mendasarkan operasi mereka dalam hal investasi ke dalam pekerjaan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Kemudian terdapat the aims and objective of firms. Tujuan dan tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu adalah memaksimalkan keuntungan. Implikasinya adalah bahwa perusahaan yang memiliki tujuan memaksimalkan laba akan mencari cara untuk meminimalkan biaya tetapi memaksimalkan pendapatan. Yang kedua, memaksimalkan penjualan. Tujuan memaksimalkan penjualan berarti perhatian perusahaan terfokus pada peningkatan volume penjualan yang dihasilkannya. Yang ketiga, memaksimalkan pendapatan. Maksimalisasi pendapatan sebagai tujuan tidak sama dengan maksimalisasi penjualan. Pendapatan diberikan dengan harga dikalikan dengan jumlah yang terjual. Akibatnya suatu perusahaan mungkin memiliki harga yang relatif tinggi tetapi menjual lebih sedikit unit dan menghasilkan pendapatan sebanyak perusahaan dengan harga yang lebih rendah tetapi volume yang lebih besar. Yang keempat, bertahan hidup. Tingkat keberhasilan untuk memulai bisnis baru rendah setelah tahun pertama dan setelah 5 tahun. Salah satu masalah utama yang dihadapi banyak bisnis baru adalah berhasil mengelola arus kas. Yang kelima, memuaskan keuntungan. Yang keenam, tanggung jawab sosial dan etika. Bagian subbab kedua mengenai inside the firm atau di dalam perusahaan. Berikut mind map di dalam perusahaan. Pengantar dari subbab di dalam perusahaan adalah perusahaan beroperasi secara internal dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan merespon perubahan lingkungan eksternal yang dihadapinya. Bab ini juga melihat beberapa fitur inti dari operasi internal bisnis dan memperkenalkan dan berusaha untuk mengklarifikasi sejumlah konsep penting. Yang pertama, struktur organisasi. Jenis struktur organisasi mungkin sebagian tergantung pada ukuran. Kedua, hubungan formal. Struktur organisasi mendefinisikan hubungan formal antara individu dan kelompok dalam bisnis. Hubungan seperti ini disebut hubungan garis. Dalam hubungan seperti itu, otoritas diinvestasikan dengan individu-individu tertentu pada tingkat yang berbeda dan cenderung mengalir secara vertikal ke seluruh organisasi. Kemudian, jenis struktur organisasi. Jenis struktur organisasi terdiri dari yang pertama, struktur hierarkis. Berikut gambar dari struktur hierarkis. Yang kedua, struktur fungsional. Yang ketiga, struktur berbasis produk. Yang keempat, struktur matriks. Kemudian biaya dan pendapatan. Dan sebab ketiga mengenai the behavior of firms atau perilaku perusahaan. Berikut mind map perilaku perusahaan. Berikut pengantar pada
perilaku perusahaan. Terdapat keunggulan kompetitif. Secara teknis, keunggulan kompetitif terjadi ketika keunggulan yang dimiliki perusahaan atas pesaingnya memenuhi dua kriteria. Yang pertama, keuntungan harus dipertahankan. Yang kedua, keunggulan harus khas. Dapat pasar inti dan kompetensi. Contoh jenis kompetensi inti generik yang mungkin ada di perusahaan meliputi komunikasi, kerja tim, penyelesaian masalah, semangat pribadi, inovasi, desain, akuisisi pelanggan, pelayanan pelanggan, pengembangan produk baru, manajemen proyek, kemampuan beradaptasi. Pertumbuhan pembiayaan. Berikut kasus terkait lingkungan bisnis yang ada di Indonesia. Terkait kasus minyak goreng langka di Indonesia. Terungkap penyebab minyak goreng langka. Jakarta, CNBC Indonesia, Satgas Pangan Barreskrim Polri mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di retail modern dan pasar tradisional di wilayah Jabodetabek saat harganya turun. Penyebab kekosongan stok dikarenakan terlambatnya pengiriman minyak goreng dari distributor dan tingginya antusias masyarakat untuk membeli minyak goreng. Wisnu menyarankan agar masyarakat memilih membeli minyak goreng di retail modern karena harganya sudah mengikuti kebijakan pemerintah, yakni sesuai dengan harga eceran tertinggi sebesar 14.000 per liter. Pemerintah juga akan mengganti selisih harga lama dan baru. Dengan penggantian tersebut, distributor tidak akan dirugikan dalam penjualan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi. Berikut daftar pustaka dari e-book. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.